Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada hari ini tertulis dari kitab Nabi Yesaya pasal 45 ayat yang ke-7. Beginilah firman Tuhan, yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Di dalam bahasa Batak, lidok songonon. Ahu si jadi hati uron dohok si topa haholomon. Si bahen hadameon dohok si topa hamagoan. Ahu do Jehovah si bahen saluhuk nai. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kata otoritas identik dengan kepemilikan atau pihak yang bertanggung jawab terhadap sesuatu. Misalnya, kepemilikan terhadap benda tertentu. Kita sebagai pemilik otoritas berhak dan bertanggung jawab penuh terhadap benda tersebut. Otoritas juga berhubungan dengan relasi. Sebagai contoh, misalnya orang tua. Pada waktu kita kecil, mereka punya otoritas atas hidup kita. Apa yang kita makan, mainan apa yang kita miliki, kapan waktunya tidur, baju apa yang dipakai, dan lain sebagainya. Secara umum, arti otoritas adalah wewenang, hak atau kuasa yang mewajibkan untuk menentukan hukum, norma-norma, atau kaidah-kaidah dalam keteraturan dan kepatuhan. Dari segi iman Kristen, Allah mempunyai hak dan kuasa tertinggi berdaulat untuk menuntut kepatuhan, karena Dialah Sang Pencipta dan Tuhan atas segala bangsa. Otoritas itu menjadi sangat penting karena otoritas akan mengendalikan hidup seseorang, seperti misalnya mempengaruhi perilaku kita, baik atau buruk, mempengaruhi keputusan-keputusan kita, benar atau salah, mempengaruhi pilihan-pilihan kita, ya atau tidak. Dalam Alkitab, Tuhan memiliki otoritas dalam hidup kita, karena kita adalah kepunyaan Tuhan. Untuk itu, apapun yang kita lakukan, benar atau salah di hadapan Tuhan, hanya Tuhan yang tahu. Hanya Tuhan yang berhak menentukan jalan hidup manusia. Karena Tuhan yang menjadikan kita dan semesta alam ini. Seperti yang tertulis di dalam ayat yang menjadi nats renungan kita pada hari ini. Bahwa Tuhanlah yang menjadikan terang dan menciptakan gelap. Yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Seperti demikianlah Tuhan berfirman. Untuk itu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, di dalam relasi hubungan kita di dunia ini, baik di dalam keluarga, di dalam pekerjaan kita, di dalam kehidupan kita sehari-hari, bermasyarakat, dan bernegara, serta berjemaat di tengah-tengah gereja, kita harus sadar bahwa segala sesuatu keputusan, apapun yang kita lakukan di dunia ini, harus sesuai dengan otoritas Tuhan. Baik atau salah yang kita lakukan di tengah-tengah dunia ini, hanya Tuhan yang bisa menentukan, hanya Tuhan yang tahu. Seperti yang terjadi di dalam firman ini, bahwa bangsa Israel pada waktu mereka akan terbuang ke Babel, dan setelah mereka terbuang ke Babel, mereka jatuh ke dalam dosa yang sangat besar. Mereka hidup tidak sesuai dengan firman Tuhan. Mereka melaksanakan pola hidup mereka sesuai dengan pikiran mereka, tata cara mereka sendiri, dan mereka menjadi menyimpang dari Tuhan. Mereka lupa bahwa Tuhanlah yang memilih mereka. Mereka lupa bahwa Tuhanlah yang mempunyai otoritas terhadap kehidupan mereka.
Tetapi di dalam kehidupan mereka sehari-hari, mereka melanggar itu semua. Mereka lupa bahwa mereka adalah ciptaan Tuhan. Mereka melaksanakan pola hidup yang tidak baik, bahkan mereka menduakan Tuhan, sehingga mereka jatuh ke dalam dosa. Untuk itu, melalui nats kita pada hari ini, Tuhan mengingatkan bahwa masa depan bangsa Israel itu ada di tangan Tuhan, bahwa kehidupan mereka berada di dalam kekuasaan Tuhan. Demikian juga kita pada hari ini dan hari-hari yang akan datang. Di dalam menjalani kehidupan ini, baik buruk apa yang kita lakukan, bagaimana kita menciptakan kehidupan kita ini sesuai dengan kehendak kita. Kita diingatkan melalui firman ini supaya kita terlepas dari penghukuman seperti yang dialami oleh bangsa Israel akibat dosa dan kesalahan yang sudah sangat besar mereka lakukan. Tuhan menghukum mereka. Walaupun Tuhan masih memberikan berbagai banyak kesempatan kepada mereka melalui nabi-nabi yang Tuhan utus untuk mengingatkan mereka supaya mereka berbalik, bertobat kembali ke jalan Tuhan. Tetapi mereka tidak mendengarkan itu, sehingga mereka jatuh ke dalam hukuman dari Tuhan, yaitu mereka menjadi bangsa yang terbuang. Sebenarnya Tuhan tidak menginginkan mereka terbuang. Dan bahkan walaupun mereka sampai terbuang, Tuhan juga masih membuat suatu rancangan yang sangat indah, yaitu rancangan keselamatan. Demikian juga kita, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Ada kalanya juga kita mengalami penghukuman dari Tuhan. Ada kalanya kita mengalami pembuangan seperti yang dialami oleh bangsa Israel. Tetapi satu hal yang perlu kita sadari, pada waktu kita mengalami hal tersebut, pada waktu kita mengalami cobaan, kesulitan, bahkan kita merasa menjadi orang yang terhukum dan terbuang, kita harus tahu dan sadar bahwa semuanya itu adalah sesuai dengan rancangan Tuhan. Bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita ini adalah cara Tuhan untuk menguji kita, untuk mengingatkan kita betapa kita sudah sangat jauh melangkah dari Tuhan, betapa kita sudah sangat sering melanggar perintah Tuhan. Tetapi saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, apapun itu cobaan, tantangan, rintangan, hukuman yang kita lalui di tengah-tengah dunia ini, kita harus akui bahwa sampai saat ini Tuhan masih menunjukkan otoritasnya dalam kehidupan kita, bahwa Dia adalah Tuhan yang sangat baik, bahwa Dia adalah Tuhan yang sangat murah hati, bahwa Dia adalah Tuhan yang maha kuasa, yang masih terus memberikan kepada kita kesempatan untuk berbalik kepada Tuhan. Karena itu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, walaupun mungkin kita sering jatuh ke dalam dosa dan melanggar perintah Tuhan, kita diingatkan untuk satu hal yang sangat pasti di dunia ini adalah bahwa hidup kita ini di dalam otoritas tangan Tuhan, bahwa hidup kita ini harus kita serahkan ke dalam tangan Tuhan, karena hanya Tuhanlah yang bisa memampukan kita, karena hanya Tuhanlah yang dapat menentukan bagaimana hidup kita sekarang dan nanti, karena hanya Tuhan yang mempunyai otoritas mutlak dalam hidup kita. Untuk itu kita diingatkan supaya kita jangan terlalu jauh melangkah hanya mengandalkan diri kita sendiri, mengandalkan pikiran kita sendiri, yang membuat kita menjadi lupa bahwa di atas segala kuasa yang ada di dunia ini, di atas segala otoritas yang kita miliki di dunia ini, di atas segala kekayaan dan kepintaran dan harta yang kita miliki di dunia ini, ada Tuhan yang mampu mencabut
bahkan memberkati hidup kita. Firman Tuhan ini mengingatkan kita supaya kita berbalik kepada Tuhan, supaya kita menyerahkan seluruh hidup kita ini kepada Tuhan, bahwa hidup mati kita, masa depan kita hanya ada di dalam Tuhan. Selamat menikmati berbagai berkat yang Tuhan berikan dan sediakan di dalam hidup kita sehari-hari. Shalom. Amin.